Halo guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Casino Royale, dirilis tahun 2006. Film ini menceritakan agen rahasia Inggris 007 dalam sebuah misi baru. Ia harus memburu bankir misterius sekaligus pemain poker, Lucifer, karena keamanan dunia internasional menjadi taruhannya. Casino Royale merupakan film ke-21 dari seri film James Bond. Film ini disutradarai oleh Martin Campbell, dibintangi oleh Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Judi Dench, Jeffrey Wright, dan Giancarlo Giannini. Film Casino Royale merupakan film pertama Daniel Craig sebagai agen 007, James Bond, menggantikan Pierce Brosnan. James Bond adalah seorang agen 00 dengan kode 007, yaitu seorang agen elit di bawah naungan organisasi rahasia Inggris yang bernama MI6. Film ini juga merupakan film kelima Judi Dench sebagai M, sekaligus film pertama kolaborasinya dengan Daniel Craig. Film ini ditayangkan secara perdana di kota London pada tanggal 14 November 2006 dan dirilis di Britania Raya serta Amerika Serikat pada tanggal 17 November 2006. Film ini mendapat review positif dari para kritikus. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini agar saya dapat mengupload video dengan semangat. Cerita dimulai. Awal film diperlihatkan pertemuan James dengan Dryden di Prague, Republik Cekoslovakia. Diceritakan James yang belum menjadi seorang 00 menangkap basah seorang petinggi dari MI6 yang sudah menjual rahasia mereka kepada pihak musuh. Mereka mengobrol singkat dan membunuhnya. Selanjutnya diperlihatkan di sebuah tempat di Mbale, Uganda, di mana seorang pemimpin pemberontak bernama Isaac sedang mengadakan pertemuan dengan Mr. White, yang merupakan perwakilan dari suatu organisasi kriminal rahasia. Di pertemuan ini, Mr. White mempertemukan Isaac dengan Lucifer, yaitu seorang bankir yang bertugas untuk menyimpan uang milik para penjahat dan organisasi mereka. Isaac pun menyerahkan uangnya ke Lucifer untuk disimpan. Setelah mendapat uangnya, Lucifer menelepon seseorang dan ia menggunakan uang itu untuk bermain saham tanpa izin dari kliennya. Film berpindah ke Madagaskar. Saat ini James sudah menjadi agen 00 dengan kode 007, sedang memata-matai seseorang yang bernama Molaka, yang merupakan seorang pembuat bom, dengan ciri-ciri bekas luka di wajah. Molaka mendapatkan SMS yang bertuliskan elipsis dan memutuskan untuk pergi. Karena ulah anak buah James membuat mereka ketahuan dan membuat Molaka melarikan diri. Karena tidak bisa dihandle anak buahnya, James pun bertindak. James mengejarnya naik ke atas gedung tinggi dan berkelahi di sana. James mengejarnya sampai masuk ke kedutaan negara lain. James pun menerobos masuk mengikuti Molaka. Imbasnya, duta besarnya dihajar James dan Molaka pun dibawanya. Saat keluar, James dihadang tentara dan berhasil dikepung. Karena sudah tidak ada cara lagi, James memutuskan untuk membunuh Molaka. Kemudian kabur dari sana dan membawa tas Molaka. Di dalam tas Molaka ditemukan bom dan HP Molaka, dan melihat SMS yang isinya elipsis. James pun kembali ke Inggris dan melacak asal dari SMS yang diterima Molaka. Dari penyelidikannya, ia menemukan SMS itu berasal dari negara Bahama, tepatnya di sebuah tempat di Ocean Club. Setelah itu, seorang wanita masuk ke ruangan tempat James berada. Dia adalah M dan tempat itu adalah rumahnya. M adalah petinggi dari James. Ternyata James menggunakan komputer milik M dan masuk tanpa izin. M pun langsung kesal dan memarahinya. Juga tentang masalah di Madagaskar, di mana aksinya terekam kamera dan ketahuan publik. Tapi James tetap dengan keras kepalanya menganggap dirinya benar. James pun langsung meluncur ke Bahama, tepatnya di Ocean Club, untuk melanjutkan penelitiannya dengan kata elipsis. Sampai di sana, James langsung ke ruangan CCTV dan melihat rekaman seorang laki-laki
yang tiba di hotel itu dengan waktu yang sama saat SMS diterima oleh Molaka. Mengenai hal ini, James bertanya ke resepsionis hotel dan mendapat informasi bahwa laki-laki itu adalah Alex Dimitrios yang ternyata memiliki hubungan dengan Le Chiffre. James mencari info menggunakan akun M dan mendapat satu nama yaitu Le Chiffre. Dan ternyata orang itu juga yang dicari MI6 terkait kasusnya yang menyimpan uang milik para teroris dan penjahat. Esoknya, James mencoba mendekati Alex Dimitrios dengan bermain poker bersamanya dan melihat seorang wanita cantik bernama Sola yang merupakan istri dari Alex. Alex saat itu sedang tidak hoki dan ada ketegangan dengan istrinya karena kalah dari James. Alex pun pergi ke sebuah kapal dan bertemu dengan Le Chiffre. Di sini diketahui Ellipsis adalah sebuah rencana rahasia dari Le Chiffre. Dan karena Molaka sudah tewas terbunuh, Le Chiffre meminta orang baru untuk menggantikan Molaka. Di lain tempat, ketika Alex sedang sibuk, James mendekati istrinya Sola. Dengan umpannya, James berhasil mengajak Sola ke rumahnya dan mendapat info bahwa Alex akan pergi ke Miami. James pun langsung pergi. Sampai di Miami, Alex pergi ke sebuah pameran, menitipkan tas yang dibawanya, kemudian diam-diam meletakkan nomor penitipan tas miliknya di atas chip poker. Saat akan mengambilnya, James diketahui oleh Alex. Mereka pun beradu pisau, tapi James berhasil membunuh Alex. Namun James terlambat, nomor dan tas titipan hilang. James mengejar orang itu dan mengetahuinya bernama Carlos. James mengikutinya sampai di bandara. Mengetahui ia diikuti, ia pun bertindak cepat dengan mengganti bajunya dengan baju petugas bandara yang ada di tas waktu diambil di hotel, dan masuk ke ruangan khusus bandara itu. Melihat Carlos yang sudah berganti pakaian, James pun mengejarnya. Sayangnya pintu yang dimasuki Carlos pakai kode. Namun James mencoba dengan menekan Ellipsis untuk membuka pintu dan berhasil. Singkat cerita, Carlos menghidupkan air pemadam kebakaran untuk membuat kekacauan, mengambil sebuah senjata dan keluar mendatangi mobil bahan bakar pesawat. Ia langsung membunuh supirnya dan memasangkan bom kecil di mobil itu. Ternyata tujuan Carlos adalah untuk meledakkan pesawat baru milik perusahaan bernama Skyfleet. Mengetahui hal ini, James mengejar Carlos yang membawa mobil tangki. Dengan susah payah, James pun berhasil masuk mobil dan perkelahian terjadi. James hampir jatuh dan menemukan bom yang dipasang di bawah mobil. Tidak lama berkelahi, Carlos berhasil keluar mobil. Sedangkan James mati-matian menghentikan mobil yang akan menabrak pesawat, dan akhirnya bisa dihentikan. Namun karena melihat James yang membawa mobilnya, polisi pun menangkapnya. Carlos yang melihatnya pun senang, dan langsung memutuskan untuk meledakkan bomnya. Namun tanpa ia ketahui, bom kecilnya ternyata sudah dipindahkan James ke bajunya dan membuat Carlos langsung meledak. James pun tersenyum. Naasnya, Le Chiffre mengetahui dalang semua ini dan akibatnya Sola pun tewas. Dan dari penyelidikan yang dilakukan oleh MI6, mereka akhirnya mengetahui bahwa pelakunya adalah Le Chiffre untuk membuat harga saham Skyfleet turun, sehingga Le Chiffre mendapat keuntungan besar dari turunnya harga saham itu.
Namun karena rencananya gagal, Lecifer mengalami kerugian di pasar saham sehingga ia kehilangan uang kliennya yang ia gunakan, yaitu $101.206.000. Karena sudah kehilangan uang yang sangat banyak, Lecifer membuat suatu permainan poker dengan taruhan $15 miliar per orang. Hal ini dilakukannya untuk mendapatkan uang guna mengganti uang kliennya. Di sini Emma memerintahkan James untuk ikut dan mengalahkan Lecifer dalam permainan poker itu, dengan tujuan Lecifer dapat mudah ditangkap oleh MI6. Cerita berlanjut di kereta, di mana James bertemu dengan wanita cantik bernama Vesper Lynn, yang merupakan perwakilan dari Kementerian Keuangan Inggris. Vesper ini adalah orang yang akan memberikan dan menjaga uang $15 miliar sebagai modal James masuk untuk main poker. Namun di pertemuan ini, James dan Vesper terlihat tidak bisa akrab, saling menyindir satu sama lain. Lanjut cerita, mereka pun sampai di Montenegro tempat permainan diadakan. Di tempat ini mereka pun menyamar sebagai suami istri. Setelah check-in di hotel, mereka bertemu Mattis yang adalah seorang mata-mata MI6 yang bertugas untuk membantu James dan Vesper dalam menjalankan misinya. Malam harinya, semua peserta dikumpulkan di suatu ruangan, di mana masing-masing peserta diharuskan untuk membuat kata sandi kepada pihak bank pemegang uang taruhan, yang berguna sebagai kode pengaman saat transfer ke rekening pemenang nanti. Permainan pun dimulai. Dalam permainan ini, James memperhatikan wajah dan gerak-gerik Lecifer. Ia kemudian sengaja mengalah dengan tujuan untuk dapat menebak bagus atau tidaknya kartu yang dimiliki Lecifer. Saat game pertama selesai, James memasukkan alat pelacak ke alat milik Lecifer dan mengikutinya ke kamarnya. Saat itu Lecifer didatangi Isaac yang marah karena uangnya sudah dipakai Lecifer. Namun Lecifer berjanji akan mengembalikan uangnya setelah menang dari permainan ini. Saat keluar dari kamar Lecifer, Isaac menembaki James yang sedang berpura-pura dengan Vesper. Pertarungan pun terjadi sampai Isaac tewas karena bantuan Vesper. Melihat orang terbunuh di hadapannya, Vesper trauma, namun James datang dan menenangkan Vesper. Dan karena hal ini mereka mulai dekat. Cerita berlanjut ke permainan poker, di mana James menjalankan rencananya untuk mengalahkan Lecifer. Tapi saat ini James kalah dengan tipuan Lecifer dengan memperhatikan gerak-gerik yang sama dari sebelumnya. Karena kesal dikalahkan Lecifer, James pun mengambil pisau dan mengejar Lecifer. Di tangga ia dihentikan dengan seorang peserta yang bernama Felix, yang adalah dari CIA. Karena memiliki misi yang sama untuk menaklukkan Lecifer, Felix menawarkan memberikan uang agar James bisa bermain lagi. Dengan syarat kalau ia menang, CIA lah yang akan menangkap Lecifer. James pun langsung menyetujui persyaratan Felix, dan ia pun kembali ke permainan. Saat James meminta minuman, tanpa diketahui James, pacar Lecifer sudah memberikan racun di minuman James. Mengetahui ia sudah diracuni, James yang kesakitan langsung pergi ke mobilnya. Dan dengan arahan tim MI6, James mencoba mengobati dirinya sendiri, menempelkan alat denyut jantung dan menyuntikkan obat ke lehernya, dan menekan tombol merah alat kejut jantung. Namun sialnya, kabelnya tidak tersambung dan membuat James langsung pingsan. Tiba-tiba Vesper datang menolong James, menyambungkan kabelnya dan menekan tombol merah. Akhirnya James sadar. James langsung kembali ke permainan seperti tidak terjadi apa-apa, dan itu membuat Lecifer kaget. Di permainan terakhir ini semua tegang. Mereka saling membaca gerak-gerik lawannya, sampai 4 pemain yang tersisa melakukan all-in, mempertaruhkan semua uang mereka. Mereka membuka satu persatu kartunya. Lecifer mengungguli 2 peserta lainnya sampai membuat ia senang. Kartu James langsung dibuka dan membuat Lecifer terdiam.
James menang dan menyerahkan receiver ke CIA. Sedangkan dengan santainya James merayakan kemenangannya dengan Vesper. Saat itu Vesper mendapat pesan dari Mattis dan langsung pergi. Tapi James merasa ada yang aneh dan langsung mengejar Vesper. Dan benar, Vesper diculik oleh orang yang tidak dikenal. James langsung mengejarnya. Sialnya saat pengejaran, Vesper terlihat di tengah jalan dan membuat James kecelakaan karena mencoba menghindar. Saat sedang pingsan, Lucifer muncul dan menangkap James. Lucifer mengatakan bahwa ia mengetahuinya dari Mattis yang adalah temannya juga. Lucifer langsung mengambil alat pelacak di lengan James dan membawanya ke ruang gelap bersama Vesper di ruang sebelahnya. James dipukul Lucifer sambil meminta kode bank yang dimasukkan sebelum permainan dimulai. Namun James tetap tidak mau memberikan kodenya. Saat James pingsan, Mr. White masuk ke tempat itu dan menembaki Lucifer. Anehnya, James dan Vesper dibiarkan hidup. Saat sadar, James sedang dirawat. Mattis ditangkap. Saat James dengan Vesper sedang berdua, pegawai bank yang memegang uang taruhan datang. Ia meminta sandi dan nomor rekening untuk mentransfer uang pemenang yang berjumlah 100 miliar dolar. Dan diketahui ternyata kodenya adalah nama Vesper sendiri. Setelah semuanya selesai, mereka pun memutuskan untuk berlibur dengan kapal mereka. James mengirimkan email mengundurkan diri. Mereka ke Venesia, Italia. Singkatnya, Vesper akan mengambil uang untuk persediaan perjalanan mereka. Namun tak lama Vesper pergi, James mendapat telepon dari M yang mengatakan bahwa Kementerian Keuangan Inggris belum menerima uang yang ia menangkan. Padahal uangnya sudah ia berikan kepada Vesper. Dan dari pegawai bank sebelumnya ia mendapat informasi bahwa uangnya sedang ditarik di Venesia. Mendengar hal ini, James pun curiga dan langsung pergi mengikuti Vesper. Yang ternyata Vesper menarik uangnya dan memberikan kepada orang misterius. Tapi James ketahuan dan terjadilah saling tembak. James terus mengejar Vesper dan orang misterius yang kabur di rumah kosong. James menembak semacam pelampung di rumah itu dan rumahnya pun mulai tenggelam. James mencoba mengalahkan semua lawannya dan berhasil membunuh mereka. Vesper yang terjebak di lift memutuskan tidak ingin keluar dan memutuskan untuk bunuh diri di rumah yang akan tenggelam.
James terus berusaha namun Vesper tidak bisa diselamatkan. Uang yang diambil Vesper ternyata diambil Mr. White. Tak lama kemudian James mendapat info dari M. Ternyata Vesper memiliki seorang kekasih yang ditahan oleh suatu organisasi rahasia yang tak lain adalah organisasi Mr. White, dan memaksa Vesper untuk mengambil semua uang itu agar kekasih Vesper bisa bebas. Mendengar hal ini, James merasa kesal kepada Vesper atas pengkhianatannya. Namun saat James melihat HP milik Vesper, ada pesan tertulis Mr. White dan nomor telepon. Menggunakan nomor telepon itu, James berhasil melacak keberadaan Mr. White dan menembak kakinya, dan film pun berakhir. Kesimpulannya, ceritanya bercabang tapi tetap kembali ke awal, yang mana Mr. White yang muncul di awal dan Mr. White juga yang muncul di akhir. Dengan cerita yang bercabang-cabang namun tetap seru dan tidak bikin bosan. Dan masih penasaran dengan Tuan CIA Felix yang tidak berhasil menangkap Lucifer. Dan juga Mr. White yang masih hidup. Apakah masih muncul di film James Bond selanjutnya? Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Terima kasih. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me.